Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in ala umuri dunya waddin. Shalatu wassalamu ala asrofil anbiya wal mursalin wa ala alihi washabihi ajmain. Amma ba'du. Anak-anakku, siswa siswi kelas 7, alhamdulillah setelah minggu kemarin kita jeda karena ulangan harian, hari ini kita kembali mengikuti pembelajaran jarak jauh untuk materi pelajaran sejarah kebudayaan Islam. Yang paling penting, sehat semua, sudah sarapan, sudah mandi, dan terus mengikuti kegiatan materi hari ini sampai selesai. Jangan setengah-setengah, ya. Sebab nanti di akhir atau di tengah-tengah pembicaraan materi saya nanti ada tugas yang harus kalian kerjakan. Jadi tugas itu juga harus secepatnya. Jangan sudah tinggal sudah 6 hari baru dikirim, ya, supaya nilainya juga bagus. Ya tetap bukunya dibaca, jangan asal saja ketika mengerjakan tugas-tugas yang diberikan oleh Bapak Ibu guru. Sama dengan ketika kamu belajar di kelas tatap muka, hasilnya juga harus bagus. Ya. Jadi kita belajar ya betul-betul belajar sebagaimana biasa ketika kita belajar secara tatap muka. Baik, saya lanjutkan. Materi selanjutnya adalah masih tentang dakwah Rasulullah SAW pada periode Mekah. Ini ketika hijrah ke Habsyi yang kedua. Bagaimana ketika Habsyi yang kedua? Para sahabat Nabi Muhammad yang hijrah ke Habsyi pertama bertahan selama 2 bulan. Kemudian kembali lagi ke Mekah dan kembali lagi hijrah ke Habsyi. Itu Madinah, ya, kalau zaman sekarang. Mereka semakin menambah siksaan dari orang-orang kafir Quraisy ketika berada di Mekah. Makanya Nabi Muhammad SAW perintahkan kaumnya untuk melanjutkan kembali hijrah yang kedua ke Habsyi. Jadi melihat kesungguhan utusan Quraisy, Raden Nejus berusaha mengumpulkan orang-orang Islam untuk diminta penjelasan yang sebenarnya. Setelah dijelaskan panjang lebar oleh Ja'far mengenai Islam, ajaran yang dibawa oleh Rasulullah SAW, akhirnya Raja Nejus masuk Islam, memahami dan meminta Amr bin As, Abdullah bin Rabah kembali ke Mekah. Setelah itu peristiwa itu Raja Nejus masuk Islam. Dia memahami bahwa ajaran Islam itu rahmatan lil alamin, bukan hanya untuk satu orang, tapi untuk semua orang. Islam itu mengajarkan dengan tidak cara kekerasan, cara yang santun, cara yang sopan. Yang terpenting adalah akhlak, mengajarkannya dengan akhlak. Nabi juga ketika diutus ke dunia, apa yang dikatakan? Innama bu'istu liutamima makarimal akhlak. Yang dibetulkan dulu akhlaknya. Kalau akhlak yang bagus, orang udah melihat, wah, akhlaknya bagus, etiknya bagus. Bagaimana ajarannya? Makanya ketika Raja Nejus pertama kali kan melihat, wah, etikanya, akhlaknya orang-orang muslim itu hebat, sampai mempengaruhi hatinya. Dan lama-kelamaan dia mengenal Islam, akhirnya masuk Islam. Kemudian Nabi mengadakan misi ke Taif. Taif ini juga salah satu kota yang berada di Mekah. Kota yang berada di Mekah. Jadi dakwah menyebarkan agama Islam ke Mekah, masa-masa yang paling menyedihkan bagi Nabi Muhammad yaitu pada tahun ke-10 yang kita sebut dengan Amul Hujna, ya.
pada bulan kematian, bulan duka, Amul Hujna atau Amul Hujni. Sebab pada tahun itu dua orang yang sangat dicintai oleh Rasulullah SAW meninggalkan Rasulullah, meninggalkan dunia ini. Yaitu yang pertama istrinya Siti Khadijah dan pamannya Abu Thalib. Orang itulah yang selama ini dekat, membela, menjadi pelindung Rasulullah SAW dalam menyebarkan agama Islam. Makanya Nabi sangat sedih sekali ketika kedua orang ini berpulang ke rahmatullah. Dengan wafatnya istri pertama Nabi dan pamannya Abu Thalib, orang-orang kafir Quraisy semakin leluasa mengganggu Nabi. Semakin hebat penderitaan yang dialami oleh Nabi Muhammad SAW beserta pengikutnya. Beliau inisiatif berencana pergi ke Taif bersama sahabatnya Zaid guna minta bantuan perlindungan dari kerabatnya, sahabatnya yang berada di kota itu, yaitu Kinana, yang bergelar Abu Jalail, dan Mas'ud yang bergelar Abu Kuhal, serta Habib. Mereka adalah para pemimpin di Taif yang berasal dari keturunan Saqif yang masih memiliki hubungan kekerabatan. Jadi karena masih ada hubungan kerabat, Nabi Muhammad SAW berharap dakwahnya bisa diterima. Masyarakat Taif akan mendapatkan pertolongan, perlindungan, dan bantuan. Akan tetapi pada kenyataannya yang diharapkan oleh Rasulullah justru sebaliknya, tidak sesuai dengan harapan. Mereka tidak sudi menerima kedatangan Rasulullah, menerima perlindungan, bantuan apapun kepada Nabi Muhammad. Bahkan beliau malah mengusir Rasulullah SAW bersama pengikutnya. Dihina dengan cara-cara yang tidak manusiawi. Beliau diusir dengan memberikan bantuan kepada Nabi, karena mereka pasti akan mendapatkan perlakuan buruk dari orang-orang kafir Quraisy jika memberikan bantuan kepada Nabi Muhammad SAW. Para pemimpin kota Taif tidak bersedia menolong Nabi Muhammad. Bahkan mereka menganggap Nabi Muhammad adalah orang yang terusir dari Mekah karena pengaruh berita bohong yang sudah disebarkan oleh pemimpin kafir Quraisy, yaitu Abu Jahal, paman Nabi Muhammad sendiri, ya. Jadi perlakuan penduduk kota Taif membuat luka di hati dan raganya. Beliau terluka hatinya karena tidak berhasil mendapatkan perlindungan dan bantuan dari orang-orang Taif. Bahkan mereka melempari Nabi Muhammad dengan cemoohan. Raga Nabi Muhammad terluka, berdarah. Akhirnya beliau kembali ke kota Mekah. Jadi tempat itu beliau bersama Zaid duduk sambil merenung kejadian yang baru saja dialami di kota Taif. Kenapa saya seperti ini? Padahal saya mengharapkan akan mendapatkan perlakuan yang baik dari orang-orang Taif, tapi kenyataannya malah dicemooh, malah dihina, dilukai, bahkan diusir dari kota Taif. Selanjutnya sambil mengadahkan muka ke langit, beliau berdoa mengadukan nasibnya kepada Allah Subhanahu wa taala. Beliau berdoa, "Ya Allah, hanya Engkaulah tempat aku mengadukan kelemahanku. Ya Allah, Engkau Maha Penyayang, Maha Pelindung orang-orang yang lemah atau berlindung kepadamu, ya Allah." Itu doa yang dimunajatkan oleh Rasulullah SAW, ya, untuk bagaimana hasil dia ke Taif yang malah dihina, dicemooh, bahkan diusir. Kesusahan, kepayahan yang dialami Rasulullah SAW dan apa yang sedang diperbuatnya di dekat perkebunan anggur tidak luput dari perhatian keluarga Rabi'ah.
Betapa sedihnya Utbah dan Syaibah melihat kesusahan, kesedihan yang dialami oleh Rasulullah. Mereka mengutus budaknya bernama Adas yang beragama Nasrani datang mendatangi Nabi Muhammad dan membawa buah anggur yang akan diberikan kepada Rasulullah SAW. Buah anggur itu lalu diambil Nabi Muhammad dan dimakannya sambil meletakkan tangan di atas buah anggur tersebut. Nabi Muhammad mengucapkan Bismillah, kemudian memakan buah anggur tersebut. Mendengar lafaz basmalah yang diucapkan oleh Rasulullah SAW, Adas yang seorang Nasrani merasa takjub karena lafaz itu belum pernah ia ucapkan dan baru itu ia mendengar. Mulai menanyakan tentang agama Nabi Muhammad SAW. Lalu kamu berasal dari negeri Yunus anak mata. Dari mana Anda tahu Yunus anak mata? Tanya Adas. Dia saudaraku, dia seorang nabi dan aku juga seorang nabi, jawab Nabi Muhammad. Dalam riwayat lain, setelah peristiwa itu adalah pembicaraan Rasulullah dengan Adas. Akhirnya Adas memeluk agama Islam. Jadi hanya dalam pembicaraan, obrolan, ya. Karena Nabi berkata dengan lemah lembut, apa adanya, tidak pernah bohong. Dia juga cerita, ya, ketika dia masih keturunan Yusuf, Yunus, dan dia juga sama-sama Nabi. Akhirnya Adas yang seorang Nasrani itu memeluk agama Islam. Jadi usaha Nabi Muhammad ke Taif untuk mencari dukungan dan kerabatnya tidak mendapatkan tanggapan yang baik. Mereka marah menolak untuk memberikan bantuan, bahkan penduduknya memperlakukan Nabi dengan perbuatan yang tidak manusiawi, dengan cara yang kasar. Peristiwa itu disimpulkan bahwa usaha tersebut dianggap gagal. Ya, ternyata masih ada orang yang peduli dan bersimpati dengan perjuangan Nabi, yaitu keluarga Rabi'ah. Itu ketika Nabi akan meninggalkan kota Taif, masih ada juga penduduk, ya, yang masih bersimpati kepada Rasulullah SAW. Bahkan dia tidak langsung mendatangi, dia hanya mengutus ya pembantunya yang beragama Nasrani. Kemudian cerita sambil ngobrol panjang dengan kata yang lemah lembut, akhlak yang baik. Malah Adas, ya, masuk Islam dengan tutur kata Nabi yang memang lemah lembut. Itu saja yang sedikit ini saya sampaikan. Mudah-mudahan cepat berlalu dan kalian selalu mendapatkan keberkahan dari Allah Subhanahu wa taala. Siap belajar di rumah dan jaga kesehatan. Billahi taufiq wa hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.